warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 karena presentasikan hasil diskusi kami kelas 8 statistika, topiknya pemusatan data. Perkenalkan, nama saya Desi Wirayu, teman saya saya Oke, sebelum kami presentasi, bolehlah buka screen dulu. Siap. Diri boleh? Boleh. Cluenya mendengarkan. Iya. Cluenya mendengarkan. Jadi didengarin ya. Jangan lihat gerakan tangan saya. Contoh dulu ya. Mata. Yang cluenya mendengarkan ya. Hidung. Oke. Oke, sambil merem boleh lah ya, biar ketahuan yang salah siapa. Yang salah nanti dihukum nyanyi Jawa ya. Lagi lagu daerah maksudnya. Oke, mulai ya. Pipi. Telinga. Mulut. Alis. Hidung. Dagu. Mata. Oke, benar semua ternyata, tepuk tangan. Tesnya Ada di kelas 8 mata pelajaran statistika dengan topik ukuran pemusatan data. Dengan sampaian pembelajaran yaitu di akhir fase D, peserta didik dapat menggunakan konsep sampel, rata atomic, median, modus, dan jangkauan range untuk memaknai dan membandingkan beberapa himpunan data yang terkait dengan peserta didik dan lingkungannya. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama menyajikan data menstak dari hasil sensus, yang kedua menghitung median rata-rata dan modus dari data yang sudah disajikan. Ketiga, menyimpulkan hubungan antara median rata-rata dan modus. Untuk asesmennya di sini ada 3, yaitu asesmen diagnostik, pemberian soal untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Yang kedua ada asesmen formatif, modal kerja dan kerja sama kelompok. Untuk asesmen terakhir ada asesmen sumatif, yaitu penilaian hasil proyek. Kami menggunakan model PJBL dengan pendekatan saintifik. Media yang kami gunakan adalah e-book, puisi, dan juga handphone. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama atau untuk pertemuan yang pertama menggunakan fase modul PJBL, kegiatannya ada pendahuluan 10 menit. Yang pertama, guru memberi salam, sapa, dan berdoa bersama. Yang kedua, guru memeriksa. Untuk yang pada pertemuan pertama itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu menetapkan tema proyek. Dengan yang pertama itu ada pemberian tes diagnostik kognitif dengan menggunakan quizzes. Yang kedua ada fase kedua yaitu mendesain pertanyaan proyek, di mana siswa nantinya itu diberikan suatu lembar kerja dan nanti mereka itu menggunakannya sebagai secara berkelompok itu digunakan sebagai mendesain apa yang ingin mereka gunakan pada proyek kedepannya. Yang ketiga itu menyusun jadwal. Dan untuk pertemuan kedua itu ada 2 fase yang digunakan, yaitu fase memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, dan fase kelima itu menguji hasil. Kemudian asesmennya tadi sudah dijelaskan, ada asesmen diagnostik kognitif itu di pertemuan pertama. Tesnya bentuknya tes tertulis, kemudian kami menggunakan puisis untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian asesmen formatifnya dilaksanakan selama proses pembelajaran. Bentuk asesmennya non-tes, dia berupa LKPD dan lembar observasi. Kemudian terakhir asesmen sumatif tadi dilaksanakan pada pertemuan kedua. Jadi bentuk asesmennya nanti hasil proyek, instrumennya nanti hasil proyeknya yang dilaksanakan oleh siswa.
Kemudian terakhir ada pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang mencapai capaian pembelajaran dengan sangat baik. Pengayaan dilakukan secara individu atau kelompok kecil di luar jam KPM reguler. Pengayaan menjadi program bagi peserta didik memahami lebih dalam pencapaian pembelajaran. Permasalahan jika berasal dari permasalahan di soal WOTS, Olimpiade, SBMPTN, PISA, dan atau TIPS. Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran. Remedial juga dilakukan secara individu, teman sejawat, atau klasikal di luar jam KPM reguler. Remedial memfasilitasi peserta didik mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat pencapaiannya masing-masing. Di sini bentuk asesmen diagnostik yang kognitifnya. Ini untuk bentuk LKPD-nya. Tuliskan hasil sensus. Pertemuan kedua untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari hasil sensus. Kemudian hitung median rata-rata dan kelima untuk hasil. Nah, untuk rubrik penilaiannya seperti ada di bawah. Ada yang mau bertanya dari presentasi kami? Silakan teman-teman komennya. Ini yang kemarin kelompok yang kebingungan itu ya, nanti seperti apa untuk kan? Akhirnya ini pakainya PJBL ya, PJBL. Terus pas di sumatifnya itu kan penilaian yang proyek PJBL, padahal itu kan kelompok. Nah ini memang untuk sumatifnya nanti kelompok atau sumatifnya kelompok Bu. Itu pembuatan laporannya itu dari hasil data mentahnya itu dibuat dari rangkuman laporan yang berbentuk itu aja kok. Laporannya itu nanti berisi laporan baku yang berisi pendahuluan latar belakang masalah tujuan metode, isi laporan hasil dan pembahasan. Berarti sumatifnya ini kelompok, ya. Nggak ada itu yang individu. Terus yang individunya di mana? Kalau individu itu nanti masuknya ke observasi Bu. Soalnya kalau 2 pertemuan itu kurang. Oh karena hanya 2 pertemuan ya, tapi nanti mungkin ada yang untuk tes individu tapi di yang pertemuan. Ya kalau ada sumatif yang berbentuk tes berarti nanti di pertemuan kedua. Berarti untuk yang ini cuma sampai itu, tapi ada sumatif yang untuk individu tapi di pertemuan berikutnya karena kalian nggak sampai pertemuan 3 gitu ya. Oke. Gimana teman-teman, ada komen? Udah bagus sih ya, silakan. Itu yang tadi asesmen sumatifnya kan hasil proyek. Itu remedial pengayaan itu lagi jadi untuk memperbaiki hasil proyeknya itu tadi. Sebenarnya bukan, sebenarnya itu untuk pertemuan ketiga ya seharusnya sih. Untuk remedial. Iya. Ngeremedi apa? Yang pertemuan ketiga itu seharusnya kan ada sumatif yang tertulis untuk itu. Dan seharusnya untuk pengayaan dan remedial itu untuk itu. Oh. Untuk lebih ke individunya. Iya. Jadi mereka ini, saya udah tahu sih tadi, mereka ini itu bikin yang pengayaan dan remedial ini untuk yang di akhir pertemuan 3. Iya. Tapi ini mereka tuh cuma bikin asesmen sampai pertemuan kedua.
gitu. Atau? Iya. Tadi kan sudah saya tanyakan lah untuk yang individunya mana, ternyata pertemuan ketiga nyambung memang dengan pertanyaan saya tadi. Jadi lucu kok mereka, iya kan? Ada pertemuan ketiga di pengayaan dan remedial, tapi sumatifnya cuma sampai pertemuan kedua ya. Pertemuan ketiga. Harusnya ada, ya nanti tinggal ditambahkan aja kan untuk yang pertemuan ketiga untuk dilakukan asesmen sumatif yang individu gitu, baru nanti ada pengayaan dan remedial gitu ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau mengkritisi, mau komen atau saran? Cukup? Cukup, oke, boleh diceritakan. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus.